Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namanya? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Senopati tidak berusaha mencegah. Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Saya sudah sadar, Bibi. Mungkin saya ini memang bukan jodohnya Kakang Saka. Kamu tuh bodoh sekali, Tantri. Kebahagiaan itu harus kita sendiri yang memperjuangkannya. Dari kecil, Bibi sudah mempersiapkan kamu untuk menjadi istrinya Saka. Sekarang kamu melepaskannya begitu saja? Sesama saudara itu ibarat tangan dan kaki. Sadaka tidak pernah menjelek-jelekan kamu di depan ibu atau ayahmu. Dalam soal kejujuran, kamu masih kalah jauh dari dia. Saya tidak bermaksud menjelekannya, Ibunda. Kalau begitu tidak usah kamu menjelaskan lagi. Kalau aku tidak munafik, kamu sendiri juga suka sama Sri Kandi. Main belakang lagi. Lebih baik seperti aku, terang-terangan. Hah, terang-terangan, enak gelap-gelapan. Memangnya kamu akan teruskan niat kamu itu? Kalau iya, memangnya kenapa? Tidak sangka di rumah bordil ada sirkus. Bagus juga ya. Ya, bagus. Tapi kenapa ada wanita mensil di rumah bordil? Sayang kan kalau luka. Selanjutnya, Nona cantik ini yang akan mengadakan lomba minum arak. Siapa yang paling kuat minum arak, boleh membawa Nona ini pulang. Tapi ada uang pendaftarannya. Kalah atau menang, uang tidak bisa dikembalikan. Ya, setuju. Setuju. Ayo, semua setuju. Saka, kamu harus ikut. Tapi jangan saya. Nyonya, adik saya ini mau ikut. Jangan saya. Saudaraku ini saja ya. Kamu harus duduk, kamu harus ikut. Ayo, masa harus saya? Siapapun boleh. Tadi kita kan baru minum. Udah, tenang aja. Kenapa menolak, Tuan?
Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kalau kamu ada masalah, kita selesaikan di rumah. Loh, kan janjinya kemana-mana sama-sama. Kalau Kakang ada di sini, itu berarti aku harus menemani, kan? Aku tahu aku salah. Tapi kita bicara di rumah saja. Jangan curang. Kita minum dulu, baru kita tentuin siapa yang dapetin dia. Diam! Aku sudah bicara dengan dia. Jadi kamu diam saja. Ya udah, berarti sekarang siapa yang paling kuat? Dia yang menang. Kakang mau bawa aku pulang. Teler aja dulu. Kalau aku kalah. Iya, Kakang kesini cuma mau minum sama ngobrol kan? Aku juga. Aku pengen tahu kenapa laki-laki ketagihan ke tempat beginian. Sudah, silahkan dimulai. Ya. Ngaku kalah aja. Aku belum kalah, brengsek. Tuan sudah kalah. Dia sudah habis, Tuan masih sisa. Nah, ini mau bagian gua. Siapa yang berani sentuh istriku? Aku bunuh kalian semua. Srikandi! Senopati perang itu. Srikandi, tunggu Srikandi. Dengar dulu penjelasanku. Apa-apaan ini? Bu. Apa ini? Ibu, tolong temani Pangeran Sadaka sebentar ya. Maaf ya Pangeran ya. Maaf Pangeran, mari silakan duduk. Tidak usah basa-basi. Saya mau permisi. Tapi Pangeran, Saya permisi. ada apa ini? Tunggu Srikandi. Biarkan aku bicara sama kamu, Sri. Buka Sri, aku mau bicara sama kamu. Benar aku bohong. Aku selama ini tidak pernah menemui teman lamaku. Tapi aku cuma minum menemani Pangeran Sadaka. Buka Sri. Kalau kamu tidak suka, bicara padaku. Tapi jangan ikut-ikutan ke rumah bordil. Sri. Apa? Istrimu ke rumah bordir? Ibu pergi tidur saja ya. Pergi tidur, ayo tidur. Di rumah ini saya orang tua Musaka. Baik atau buruk, ibu yang akan kena getahnya. Kamu dan Srikandi adalah orang-orang terhormat. Tapi kelakuannya sungguh memalukan. Biar ibu akan ke rumah Srikandi untuk bilang pada ibunya. Ibu, ini persoalan saya dengan Srikandi. Ibu jangan ikut campur. Ya, biar kami yang menyelesaikan, Bu. Jadi kamu anggap ibu tidak baik. Kamu anggap ibu cuma mau ikut campur masalah kamu. Saka, kamu keterlaluan. Kamu... Aduh. Bibi. Ibu. Bibi. Ibu. Sri. Sri, buka Sri. Memalukan sekali tingkah kalian. Pergi ke rumah bordir, seolah-olah itu tempat yang paling nikmat di dunia. Pantas ke orang seperti kalian, dengan nama jabatan yang baik, pergi ke tempat itu. Kalian mengaku bersalah? Hamba mengaku salah, Baginda. Hamba juga. Baginda, kesalahan terbesar ada pada Sadaka. Dia pantas untuk diberi hukuman yang paling berat. Maaf Ayahanda, Kang Mas Sadaka memang bersalah. Tapi ini kesalahan pertamanya. Siapa bilang ini kesalahan pertama? Dia sudah berulang kali melakukan kesalahan itu, pergi ke tempat yang kotor itu. Menurut saya, Kang Mas Sadaka masih muda. Jadi wajar kalau dia mencari kesenangan di luar. Soal muda, kamu lebih muda. Kalau sifat jelek ini tidak dibiarkan dan tidak diubah, mau dibawa kemana negeri ini kalau diserahkan pada dia? Baginda, saya tetap meminta supaya Sadaka diberi hukuman yang paling berat. Aku yakin, itulah pilihan terakhir. Sadaka, kuperintahkan kau menyepi di istana keluarga. Hamba sanggup. Dan kamu pergi saat ini juga. Kau boleh pergi sekarang, Sadaka. Baik, Ayahanda. Buat kalian, Saka Srikandi, untuk sementara kalian diistirahatkan. 3 bulan gaji kalian tidak diberikan. Kalian terima itu? Hamba terima, Baginda.
kita pulang. Kenapa sih? Memangnya Bibi merasa dijelek-jelekan ya? Aduh, kamu ini bagaimana? Kita pulang sekarang. Bibi bisa mati berdiri. Ayo. Aduh, begini gimana sih ah? Habis kita. Bi, sudahlah. Bagaimana sih? Nggak usah dipusingkan omongan orang-orang. Taruh di sana. Iya. Ada apa? Kamu bicara yang benar. Nyonya itu. Nyonya mana? Nyonya itu gimana sih? Saya ingin bicara. Bagaimana kau bisa mendidik anak? Kalau ngomong, jangan sembarangan. Seharusnya saya yang bertanya, bukan kamu. Loh, putriku jelas orang baik-baik. Semua bisa dilakukannya. Semua orang tahu soal ini. Dan semua orang juga tahu kalau putrimu Sri Kandi itu pergi ke rumah bordir untuk mengajak tamunya minum-minum. Iya kan? Ya, tapi semua orang juga tahu dia punya suami yang tidak baik. Kalau Saka tidak pergi ke rumah bordir, tidak mungkin Sri Kandi mau menyusulnya. Hehehe, kurang ajar. Berani mengatai anak saya dan berani berbicara seperti itu di dalam rumah saya. Kamu pakai cara ini untuk menekanku ya? Kamu tahu, rumah ini pemberian raja untuk Saka dan Sri Kandi. Saya tahu aturan, maka saya pindah dari tempat ini. Kalaupun saya mau tinggal di sini kembali, siapa yang berani melarangku? Apa matamu buta? Tidak lihat tulisan di depan? Apa tulisannya? Tulisannya ini rumah Saka, bukan rumah Sri Kandi. Masa sih? Coba bawa surat dari Baginda Raja. Saya mau lihat tulisannya. Kalau bukan anakku yang bantu Saka di medan perang, mungkin dia sudah tinggal nama. Jangan sembarangan kamu ngomong ya. Kita ini keluarga terhormat. Sejak dari zaman nenek moyang, kita adalah keluarga pahlawan. Tidak seperti Sri Kandi. Keturunan apa itu? Ibunya saja 2 orang. Kalau bukan karena Saka, Sri Kandi sekarang sudah jadi juru masak di istana. Aduh, apa kamu? Udah jangan ribut, Apa minggir, kamu tadi minggir. Ya, tadi kamu ada tahu diri. Ya, tidak tahu diri. Tonjok aja, tonjok. Ya, tarik. Ibu, nggak mau, Bu. Lihat mertua kamu, tidak tahu malu. Udah sih, jangan dipisah. Awas kamu ya. Bu. Bibi nggak bawa, Bi. Hebat. Sinting. Hebat sekali mertuamu itu, Sri. Ibu juga. Kenapa bikin ribut? Mertuamu yang duluan. Iya, biar ibu mertua saya yang mulai duluan. Ibu mau apa coba ke sana? Tentu saja demi kamu, Sri. Ibu tidak akan menemui wanita sialan itu kalau kau tidak punya masalah. Bu, saya kan sudah besar. Ibu nggak usah khawatir soal saya. Sri, asal kamu tahu saja ya. Semakin banyak kamu dianiaya mereka, mestinya kau tidak boleh ikut ke rumah bordil yang bikin ulah itu. Sekarang semua orang tahu. Kamu istirahat saja. Ibu sudah siapkan kamar untuk kamu. Buat apa? Ada persoalan begini buruk, kamu masih mau pulang? Iya. Sinting, biar aja suamimu menjemput. Kau harus punya harga. Semakin kau lemah, kau semakin akan ditekannya. Pangeran, sebaiknya kita segera berangkat. Mas. Baik, Paman. Paman duluan ya. Kang Mas, maafkan saya. Saya tidak bisa membantu Kang Mas. Di istana pasti akan sangat sepi sekali. Maaf, saya tidak bisa menemani Kang Mas. Kamu sudah banyak membantu. Tolong jaga saja ayah dan ibu. Pangeran, keretanya sudah siap. Hati-hati Kang Mas. Jaga diri kamu baik-baik. Mari, Paman. Semua nggak beres. Dewa, berikan itu Dewa. Berikan itu biar anakku mabok. Jangan, sekarang jemput Sri Kandi. Kamu saja, sini. Memangnya Sri Kandi tidak punya kaki untuk pulang sendiri? Bibi jangan mengajari anak untuk memukul. Jangan juga mengajari anak untuk bercerai. Bagaimanapun juga kan Sri Kandi itu menantunya Bibi. Sri Kandi itu terlalu besar untuk menjadi menantuku. Dia juga senopati besar yang mempunyai banyak prajurit. Dia bisa
bisa mengobrak-abrik rumah bordir. Bahkan dia bisa mendatangkan ibunya untuk mengacau di sini. Cukup, Bu, cukup. Saka, ini demi kebaikanmu sendiri. Tapi kalau kau mau jemput Sri Kandi, jemput sana, jemput. Ibunya datang ke sini marah-marah, ibu diam saja dan tidak peduli. Sri Kandi marah-marah di sini, ibu pun masih diam saja. Bi, bukan itu terbalik? Terbalik? Masa? Aku jemput. Seneng kan kalau semuanya kacau? Tentu saja. Kalau kamu tidak bilang sama Sri Kandi suruh pulang sekarang, aku yang akan jadi istrinya Kakang Saka. Aku sudah tahu dari dulu kalau kamu memang wanita murahan. Sudah, jangan ladeni orang bodoh itu. Bibi senang sekali mendengarnya. Akhirnya kamu menyadari bahwa kamu masih mencintai Saka. Aduh, Bibi. Sudah. Bibi tidak mau membicarakan lagi. Karena sekarang hati Bibi sedang senang. Gila apa? Udah 2 hari belum jemput juga. Maunya apa sih? Nyonya, ada yang datang mencari. Suruh masuk. Nyonya besar, nggak usah gaya, yang datang aku. Mana Saka? Nggak ikut, mana sanggup aku bawa dia. Kalau nggak sanggup bawa, tanya mau apa. Kamu yang mesti ditanya. Ibunya udah bikin susah, kamu nambah-nambah lagi. Dia tuh udah sedih. Orang dia sendiri pergi-pergi ke rumah bordil. Apa aku mesti diam? Apa mau bela? Dasar laki-laki semuanya sama. Iya, emang dia salah. Tapi kan kamu udah buat dia malu. Udah bikin dia kapok. Udahlah, pulang. Kalau mau berantem, enakan di rumah. Bisa berdua berantemnya. Enggak. Kenapa? Orang dia yang salah ya dia mestinya jemput. Dia kan laki-laki, gengsi. Emangnya perempuan enggak apa? Pokoknya kalau dia nggak jemput, aku nggak pulang. Titik. Ya, laki-laki bisa cari istri lagi. Serah. Ya udah sekarang Dek. Ayo kumpul-kumpul ya. Obat modus-modus, obat tidur juga ada ya. Ayo, kita lamu sendiri di sini. Ayo, tinggal cari. Pak, ya. ada obat tidur. Oh, butuh berapa banyak, Ibu? Saya butuh banyak, semuanya. Oh, serius, Ibu? Memangnya saya badut. Ayo cepat. Terima kasih, Pak. Ini, Bu. Ya, semuanya. Iya, terima kasih. Buset, ada orang mau cari mati rupanya. Ibu itu tadi beli apa? Obat tidur, Tuan. Pengaruhnya apa? Ya, bisa tidur seperti orang mati, Tuan. Kamu keluar dulu, saya mau masak. Ya, ayo cepat. Kekacauan ini harus segera diselesaikan. Wah, makanannya enak-enak nih. Tantri, Bibi sudah menunggu kamu dari tadi. Dan hari ini kita akan makan enak. Tantri, mumpung Sri Kandi tidak ada di rumah, kamu dekati Saka. Ini kesempatan yang sangat baik. Apa yang harus saya lakukan, Bi? Ya kamu temani Saka jalan-jalan. Atau, Saka. Makan besar hari ini? Iya, ayo duduk.
Hari ini ibu masak sendiri khusus buat kamu. Loh, juru masak di dapur untuk apa kalau ibu masak sendiri? Kan ibu masak tidak setiap hari. Dan ini sup spesial buatan ibu. Ayo kamu coba. Kok Bibi sendiri tidak mau makan sup ini? Sup itu kan obat kuat. Bibi sudah tua, tidak perlu. Enak kan? Kenapa rasanya aneh begini? Rasanya pasti enak sekali, iya kan? Iya, Saka. Ayo tambah lagi yang banyak. Enak, tapi... Enak. Makan. Tantri tidak ada di sini. Sepertinya dia semalam tidak tidur di sini. Di mana dia? Bagaimana kalau kita cari Tantri di kamar yang lain? Ya, ayo. Ini kan kamar Tuan ya. Yang bilang kamar kamu siapa? Ayo ikut. Ayo masuk. Sri? Ada apa ini, Bu? Nggak ada apa-apa. Kamu kenapa tidur di sini? Loh, memangnya saya nggak boleh tidur sama suami saya sendiri? Boleh, tapi... Tapi apa, ibu mertuaku sayang? Seharusnya pelayan tahu kalau kamu pulang. Buat apa saya punya ilmu silat yang tinggi? Kalau masuk ke rumah saya sendiri saja, saya kesulitan. Tapi tadi saya dengar ada ribut-ribut, Bu. Kenapa? Tantri hilang ya? Nggak mungkin. Barangkali Tantri sedang pergi ke pasar. Ayo cari Tantri. Ayo. Selamat pagi. Nih, aku sudah bawakan sarapan untuk kamu. Bajingan kamu ya. Kamu kenapa mukul aku sih? Cepat katakan, apa yang telah kamu lakukan padaku semalam? Kalau tidak, aku bunuh kamu. Justru aku yang takut kamu melakukan hal yang tidak senonoh tadi malam. Jangan kurang ajar kamu ya. Kalau kamu tidak mau ngaku, biar aku lapor. Biar dipenggal kepalamu. Lapor aja. Aku nggak takut. Aku nggak menyentuh selai rambut pun dari kamu. Lalu kalau bukan kamu, siapa yang membawa aku ke sini? Sri Kandi yang menggendong kamu ke sini. Apa? Sri Kandi? Oh, berarti kamu dengan Sri Kandi punya rencana yang macam-macam. Cepat katakan, rencana apa? Rencana tanya sama bibi kamu yang buat onar itu. Kenapa kamu menyalahkan aku dengan bibiku? Kamu kan yang merencanakan untuk memisahkan Saka dan Sri Kandi, ya kan? Ya, pura-pura kamu membuat Saka pingsan. Lalu setelah itu kamu, kalau semua sudah terlanjur, kamu maksa Saka untuk mengawini kamu, ya kan? Apa yang kamu katakan itu betul? Kamu nggak usah pura-pura bego. Yang beli obat itu tuh bibi kamu. Masa kamu nggak tahu? Untung aja aku cepat-cepat bawa kamu ke sini. Kalau nggak, kamu udah bulat perut kamu. Aduh. Kenapa sih pukul lagi? Kamu jangan pikir aku serendah itu. Tolong. Kemana perginya Tantri? Masa dia hilang? Nyonya Besar, kami sudah mencari Tantri kemana-mana, tapi tidak bisa menemukannya, Nyonya. Aduh, bodoh sekali kamu. Pergi sana. Permisi, Nyonya Besar. Ini pasti ulah Sri Kandi. Masa saya harus bertanya sama dia? Bibinya, aduh. Malu. Tantri,
Dari mana saja kamu? Bibi mencarinya kemana-mana. Siapa yang mengganggu kamu? Bibi ya yang bikin obat itu ya, yang masak ya. Biar aku makan, Kakang Saka makan, biar kita semua bisa tidur bersama ya. Tantri, Bibi melakukannya demi kamu. Saka itu terlalu malu dan pendiam. Apa mungkin Bibi menyuruh kamu untuk berbicara langsung pada Saka? Ibu, dari mana ibu belajar tipuan kotor seperti ini? Untung Sri Kandi dan Sadewa mengetahuinya. Kalau tidak, saya ini makin kehilangan muka, Bu. Justru sekarang kamu harus menikahi Tantri. Laki-laki punya istri lebih dari satu, itu biasa, wajar. Dan sekarang ibu tidak akan diam-diam lagi. Sri Kandi, keluarga ini harus punya keturunan. Jadi Saka harus menikah dengan Tantri. Hah? Ibu? Ibu sudah membuat keputusan. Kamu harus menikah dengan Tantri. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tantri, kenapa kamu menolaknya juga? Saya nggak suka lagi sama Kakang Saka. Apa? Saya selalu berusaha ngomong sama Bibi, tapi kalau saya mau ngomong, Bibinya selalu aja. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu selalu menyukai Saka. Oh, rupanya kamu takut sama Sri Kandi. Bibi jamin tidak akan terjadi apa-apa. Aduh, saya nggak suka lagi sama Kakang Saka dan saya juga nggak mau menikah dengan Kakang Saka. Apa sudah ada laki-laki lain di hatimu? Iya, sudah ada laki-laki lain. Siapa? Siapa? Pokoknya kalian nggak kenal. Saya ketemu di tengah jalan. Asar gadis murahan. Yih. Bu, kan sudah jelas Tantri tidak suka lagi dengan Kakang Saka. Sekarang lebih baik ibu pergi temui Mak Comblang, terus minta tolong sama dia. Carikan satu orang perempuan untuk jadi istri Kakang Saka yang baru. Kalau rasanya tidak bisa, mau saya bantu? Ibu, sebaiknya ibu hentikan semua ini. Saka! Emangnya enak jatuh cinta tapi bertepuk sebelah tangan. Diam. Aku tidak akan diam sampai kamu berani bawa laki-laki yang tidak ada apa-apanya itu ke sini. Ngapain aku bawa-bawa laki-laki itu ke sini? Hah? Apa perlunya kamu lagi? Ngapain sih ngurusin orang? Aku benci sama laki-laki bodoh kayak kamu. Udah pendek, bantet, tukang ngamuk. Oh, kebanyakan makan cabai kali dia. Makanya perutnya moncol terus. Dasar. 3 kali lagi hari ini. Tuan menunggu di tepian hutan. Katanya dia mau bicara sama Nyonya.
Sri. Sri. Katanya mau bicara. Iya. Bagaimana ya? Sebaiknya kita tidak perlu marahan lagi ya, Sri. Kita baikan ya. Sebenarnya aku juga salah kok. Maaf ya. Kita lupakan saja semuanya ya. Bisa ya? Bibi, ini saya buatkan teh wangi untuk Bibi. Tidak usah. Semua minuman rasanya pahit. Bibi jangan bicara seperti itu. Kamu ini memang benar-benar menyebalkan. Siapa sih laki-laki yang kamu suka sebenarnya? Itu nggak penting, Bibi. Sekarang ini yang terpenting, saya sudah tidak menyukai Kakang Saka lagi. Bibi tahu nggak, Sri Kandi itu orangnya baik loh. Dia itu jujur dan dia itu juga. Kamu kenapa jadi membela dia? Ini kenyataan, Bi. Seandainya Bibi benar-benar mengetahui Sri Kandi, aduh, Sri Kandi itu orangnya baik sekali. Sudahlah. Selamat pagi. Ibu. Saya tambah ya, Bu. Silakan, Bu. Ibu, saya rasa mungkin Ibu ada benarnya. Saya memang bukan istri yang baik, tapi saya janji saya mau belajar. Bagus kalau kamu punya pikiran seperti itu. Ibu sakit tenggorokan ya? Tuan, Nyonya Muda, ada surat dari Pangeran Birawa. Pangeran Birawa. Pangeran Birawa mengundang kita. Kalian boleh istirahat. Saya kurang tahu soal musik. Bagaimana menurut Panglima Saka? Saya sama dengan Pangeran. Panglima kan sering pergi dengan Kang Masadaka. Pasti Panglima tahu soal musik. Maaf, Pangeran. Kakang Saka memang tidak suka musik. Dan dia juga tidak tahu banyak tentang musik. Saat menemani Pangeran Sadaka, itu juga karena diundang Pangeran. Jadi kalian sudah baikan?
Kami berdua memang tidak pernah bermusuhan. Tentu saja. Ayo, silakan diminum. Maaf, Pangeran. Sebenarnya apa maksud Pangeran mengundang kami berdua? Apa ada yang bisa kami bantu? Tentu saja. Saya mengharapkan kerjasama dengan kalian berdua. Pangeran tidak perlu khawatir itu. Walaupun kami tidak diundang, kami akan tetap mengabdi kepada negara sampai tidak dibutuhkan lagi, Pangeran. Jadi, Panglima menyangka saya mengundang kalian ada maksud tertentu. Maaf kalau Pangeran beranggapan demikian. Saya mengerti. Jikalau Kang Mas Sadaka mengundang kalian, kalian langsung setuju dan tidak akan bertanya-tanya. Apa menurut kalian Kang Mas Sadaka akan menjadi raja nantinya? Lalu kalian menjilatnya dan tidak memandang saya. Sekali lagi saya minta maaf, Pangeran. Karena saya tidak berani berbuat itu. Maaf, Pangeran. Dulu Kakang Saka memang suka bersenang-senang. Dan Baginda Raja jadi marah dibuatnya. Karena itu, sekarang ini mana berani Kakang Saka untuk memenuhi panggilan Pangeran lagi. Mohon dipahami. Saya hanya bercanda. Kenapa kalian menganggapnya serius? Maafkan saya sekali lagi, Pangeran. Kalau Pangeran tidak memerlukan kami lagi, kami permisi. Maaf, saya telah mengganggu acara kalian. Terima kasih, Pangeran. Permisi. Ada sesuatu yang tidak beres, Sri. Maksud Kakang? Negeri ini akan mengalami keributan rakyat yang besar. Iya, dan itu pasti ulah Pangeran Birawa yang paling licik sedunia. Aku takut Baginda Raja dan Permaisuri akan termakan tipuannya. Pangeran Birawa punya banyak rahasia. Kalau sampai negeri Banjaran ini jatuh ke tangan dia, aku takut akan hancur. Kakang ini hati-hati sedikit kalau bicara. Siapa tahu ada yang menguping pembicaraan kita. Lebih baik kita nggak usah bicara soal ini lagi ya. Iya. Kira-kira dong kalau nyapa. Main pukul aja. Katakan, kenapa kamu ngikutin aku terus? Ini tuh jalan umum. Mau sapi, mau kerbau, mau monyet, terserah mau lewat sini. Kamu pikir aku ini bego apa? Kamu kan sudah beberapa hari ini ngikutin aku terus. Kalau iya emang kenapa? Mau nyium? Aku tahu sekarang. Kamu ngikutin aku terus karena kamu mau tahu kan siapa laki-laki yang aku sukai, ya kan? Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu mengaku pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya?
Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel FPP Hits.